Perkembangan zaman sekarang ini telah membawa berbagai kemajuan di bidang teknologi. Sejak penemuan mesin uap pada revolusi industri pertama di abad 18, dunia mulai berubah, terutama dari segi transportasi. Begitupun saat masa revolusi industri kedua, yang menjadi awal ditemukannya mesin listrik. Berpuluh tahun berlalu, berbagai inovasi dalam bidang transportasi mulai banyak bermunculan. Pada penelitian, berlomba-lomba menerapkan berbagai hukum fisika ke dalam jenis transportasi yang ada. Tak sedikit dari percobaan-percobaan tersebut mulai membuahkan hasil. Beberapa bahkan sudah bisa terrealisasi dan digunakan masyarakat luas. Namun masih ada juga yang merupakan rancangan dan masih merupakan buah pikiran. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk kemunculan penemuan hebat lainnya. Salah satu jenis penemuan yang cukup menakjubkan adalah kereta Shinkansen. Kereta yang dikembangkan oleh Jepang ini tidak hanya cepat, namun sangat mengubah cara transportasi darat. Namun, belum sampai di situ, seorang pengusaha wira swasta, Elon Musk, juga mulai merencanakan pengembangan baru dalam era transportasi darat, yaitu salah satunya teknologi Hyperloop. Hyperloop adalah sebuah desain sistem transportasi seperti kereta api, namun dengan kapsul berkecepatan tinggi sebagai sarana otomotifnya. Hyperloop menggunakan kapsul raksasa dan memanfaatkan susunan bertekanan rendah dan juga teknologi elektromagnet untuk memaksimalkan kecepatan dari kereta ini. Nantinya, kapsul ini akan bergerak di sebuah jalur tabung panjang khusus. Menurut Elon Musk sendiri, teknologi Hyperloop ini nantinya akan bergerak dengan kecepatan yang melebihi kecepatan pesawat. Dengan kecepatan seperti itu, tentu akan dapat membantu dalam berbagai bidang di masa depan. Secara sepintas, Hyperloop mungkin mirip dengan kereta cepat maglev. Akan tetapi, yang membedakannya adalah Hyperloop tidak menggunakan rel sebagai lintasannya, melainkan menggunakan terowongan berbentuk tabung yang panjang. Menurut perkiraan, Hyperloop mampu menempuh rute Los Angeles sampai Francisco yang sejauh 610 km hanya dalam waktu setengah jam. Tentunya, hal ini akan sangat membantu dalam berbagai aspek kehidupan nantinya. Model Hyperloop. Hyperloop memiliki model khas yang berbentuk seperti pot di dalam sebuah rel vakum yang berbentuk tabung. Berikut komponen yang menopang cara kerja Hyperloop. Yang pertama, beberapa susunan magnet permanen yang kuat, biasanya terbuat dari neodymium, terletak di bawah pot yang berguna untuk mengapungkan pot Hyperloop ini. Yang kedua, Power Conditioning Unit atau PCU, yang berguna sebagai pengatur penggunaan daya agar daya yang diberikan ke komponen lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, yaitu motor linear, berguna sebagai pendorong dan pengerem utama Hyperloop. Motor linear memanfaatkan prinsip kerja dasar dari gaya Lorentz. Yang terakhir adalah rel dari Hyperloop itu sendiri. Rel Hyperloop dirancang khusus agar Hyperloop dapat meraih top speed yang sangat tinggi, dengan cara membuat resistansi udara di dalam tabung sama dengan 0, atau dengan kata lain, membuat lintasan vakum udara. Cara kerja dari Hyperloop sebenarnya tidaklah begitu rumit. Hanya saja keakuratan dan kepresisian sangatlah diperlukan untuk perancangan dan pengoperasian Hyperloop. Berikut adalah 3 tahap cara kerja Hyperloop yang diklasifikasikan berdasarkan kecepatannya. Tahap pertama, 0-32 km per jam. Gaya dorong yang disebabkan oleh motor linear membuat Hyperloop mulai bergerak. Pergerakan dari magnet permanen menimbulkan adanya medan magnet. Tahap kedua, 32-1220 km per jam. Medan magnet yang disebabkan oleh magnet permanen mengangkat kereta yang menciptakan magnet levitation. Akselerasi dari gaya motor linear masih terjadi dan terus meningkatkan kecepatan. Hal ini dikarenakan oleh lintasan rel yang vakum udara membuat Hyperloop dapat menembus kecepatan hingga 1220 km per jam. Tahap ketiga, 1220 hingga 0 km per jam. Gaya dorong dari motor linear yang tadinya mengarah ke depan dibalik ke arah berlawanan sehingga menciptakan rem yang menimbulkan perlambatan. Pengereman ini juga dimanfaatkan untuk mengecas ulang baterai yang digunakan pada motor linear saat sebelumnya.
di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari Hyperloop. Yang pertama, Hyperloop diperkirakan menjadi transportasi yang tercepat di mana mampu menyamai kecepatan suara. Yang kedua, sistem ini mungkin akan menggunakan 100% renewable energy atau energi yang dapat dibaharui, seperti sumber dari panel surya dan sistem recharge dari hasil pengereman. Yang ketiga, lebih efisien dalam penggunaannya. Untuk yang keempat, menggunakan sistem tiang untuk membangun lintasannya sehingga mengakibatkan biaya lebih murah, di mana tidak perlu adanya pembebasan tanah. Tentunya Hyperloop juga memiliki beberapa kelemahan. Berikut adalah kelemahan yang dimiliki oleh Hyperloop. Yang pertama ialah sulitnya dalam pembuatan vakum pada tabung lintasan. Yang kedua ialah lintasan dari Hyperloop yang tidak besar memiliki belokan yang terlalu besar, dikarenakan bentuk kapsul yang kaku mengakibatkan tidak mungkinnya berbelok terlalu besar pada ruangan yang sempit seperti pada tabung lintasan. Yang ketiga kelemahannya ialah sulit dalam melakukan evakuasi apabila terjadi sistem error dikarenakan bentuk lintasan tabung yang terlalu kecil. Saran untuk Hyperloop ke depan yaitu agar dapat berbelok lebih tajam, saya menyarankan agar dibuatkan pengaman pada lintasan seperti pengaman lintasan roller coaster yang memiliki pengaman pada lintasannya. Kedua, tabung Hyperloop harus memiliki pintu keluar darurat atau bisa juga dibuat mudah dibuka tabungnya.